pemirsa, berdasarkan operasi yang digelar Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, terkuak sebanyak 302 situs internet yang menjajakan obat-obatan palsu. Operasi bersandikan Operasi Pangea ke-7 ini bertujuan guna memberantas produk obat dan makanan ilegal yang dipasarkan secara online. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyiarkan, dari hasil operasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap 58 sarana dan disita 868 produk, yakni sebanyak 1.385.440 piece obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penganan ilegal dengan nilai keekonomian mencapai 7,47 miliar rupiah. Sebagai tindak lanjut dari hasil operasi Pangea ke-7 telah dilakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti dan selanjutnya 58 sarana akan diproses pro justisia. Untuk situs atau website yang telah teridentifikasi menawarkan dan memasarkan produk ilegal termasuk palsu, BPOM berkoordinasi dengan Devkominfo. Salah satu konsekuensi menjanjikan produk konsumsi ilegal adalah pemblokiran website media iklan. Hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 287 website. Selamat malam pemirsa, kembali bersama kita di Kata Dokter dengan saya Dr. Rahma dan juga Dokter Yanti. Hai Dokter Yanti, apa kabar? Terima kasih banyak Dokter Rahma. Hujan tapi kita tetap semangat ya. Dan saya agak terlambat. Enggak apa-apa, yang penting langsung online ya. Nah tadi kita udah lihat video tadi Dokter ya, seputar permasalahan obat-obat terlarang yang ternyata dijual bebas online, mudah diakses oleh siapapun. Tapi keabsahannya ataupun dengan kata lain keakuratan dari obat itu belum tentu. Ya, jadi Dokter Rahma, media online itu nggak selamanya bermanfaat. Betul. Kalau kita nggak hati-hati dan waspada, kita bisa membeli obat dengan gampang dan mudahnya. Benar. Tapi obat-obat itu aman atau tidaknya nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Dokter. Sebelumnya mungkin ada info buah sehat atau superfood info buat pemirsa. Ada pastinya, yaitu terkait dengan buah kiwi. Nah, buah ini merupakan buah super yang kelima, yaitu buah kiwi. Rasanya semua suka kiwi. Ada kiwi yang kuning, kiwi yang hijau. Saya suka. Nah, buah kiwi ini banyak sekali mengandung vitamin C yang dapat mencukupi kebutuhan vitamin C harian kita. Buah kiwi juga berperan penting dalam pencegahan penyakit kanker. Dengan makan 2-3 buah kiwi per hari dapat membantu mencegah penyakit kanker. Manfaat lain dari buah kiwi yaitu mengurangi pembekuan darah, menghindarkan dari penyakit stroke. Ya, jadi buah kiwi bukan 2-3 buah ya, bukan 2-3 kilo, tapi 2-3 buah. Iya, tapi aduh, kalau gak penting. Iya, jadi nggak ada salahnya untuk mengkonsumsi buah kiwi setiap hari. Ya, pemirsa, karena banyak sekali manfaatnya. Info yang bermanfaat ini hanya di Kata siapa? Kata Dokter. Buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat bersama dirimu, kau merendam duluku, kau jadi cukup aku saat bersamamu, saat bersama padaku. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama, senyuman manismu itu buatku sedikit melulu. Nanti aku boleh tidakmu, aku sendiri hidupmu agar aku tahu siapakah kamu kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa cinta pandang pertama, sejak pertama aku bertanya, meskipun apa nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa cinta pandang pertama, senyuman manismu itu buatku sedikit melulu. Thank you, cinta. Tetap ya lagunya. Umur boleh tua tapi lagunya tetap anak-anak muda. Siapa ya? Lagi tidak tua. Ih, saya masih muda. Ada yang saya 25 tahun loh terakhir. Senang sekali. Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengenal obat dan makanan tak sehat dikonsumsi. Bagi Anda di rumah mungkin tadi sempat melihat VT-nya
bahwa ada berbagai macam media online yang menjual obat, makanan, yang tentunya tidak semuanya itu memberikan manfaat yang baik. Nah, untuk mengetahui obat itu baik atau tidak, atau makanan itu baik atau tidak kita konsumsi, itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Betul. Banyak sekali. Nah, pada malam hari ini Dokter Rama, tentunya kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau dari Badan POM ya. Iya, benar sekali. Badan POM Republik Indonesia. Iya. Jadi mewakili untuk yang mengawasi obat, makanan di Indonesia. Jadi kalau dia bilang tidak, kita nggak boleh menggunakan. Dia bilang yes, ayo kita makan. Iya, benar. Oke, siapa ya narasumber kita? Beliau adalah Dr. Anda Antonia Retno Tias Utama. Selamat malam Ibu Retno. Nah, Dokter Rama tuh nggak bisa belakangnya bacanya ada APTM, bisa singkat apa? APTM-nya apa? Epidemiologi. Epidemiologi, Magister Epidemiologi. Ibu Retno ini, panjang ya Ibu Retno ini Dokter Yanti merupakan deputi pertama Badan POM. Selamat malam Bu Retno. Terima kasih sudah hadir di Kata Dokter malam hari ini. Kita sedikit mau minta ilmunya sedikit nih dari Ibu Retno ya, terkait dengan banyak sekali media online. Banyak aja ya. Awal mulanya manis-manis sih sedikit-sedikit Bu, nanti lama-lama banyak. Biasa begitu kalau orang-orang dikit-dikit aja, tapi terakhir banyak. Kalau berbicara masalah obat ya Ibu, terkadang kita semua berpikir bahwa yang namanya obat kalau beredar itu sudah lolos dari POM. Artinya kita bisa gunakan dimanapun juga dan dimanapun kapan kita membutuhkan. Tapi ternyata tidak semua obat-obat yang kita dapat di luar itu bermanfaat atau memiliki kegunaan yang baik buat tubuh kita. Karena ternyata mereka juga ada yang tidak melewati Badan POM. Nah, sedikit menceritakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan obat dan juga makanan yang benar dan legal itu yang seperti apa ya Ibu ya? Dan juga kira-kira yang non legal atau yang berbahaya ini ancamannya buat kesehatan itu juga bisa dijelaskan seperti apa? Jadi kalau yang legal artinya sudah melalui screening atau evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan POM. Dan itu ditandai dengan nomor izin edar. Nomor izin edar. Kalau obat itu ada, kalau dia pakai nama dagang itu misalnya dagang, obat keras itu ada kode K-nya. Kemudian kalau dia dibuat di Indonesia itu lokal berarti L. Kalau DKL berarti obat keras buatan Indonesia. DKL obat keras buatan Indonesia. Kemudian nomor belakangnya itu mencerminkan siapa yang membuat. Dan semua kode itu sampai dengan bentuk sediaannya. Dokter kasih tahu ada tablet, ada sirup, ada jenisnya ya. Sedemikian rumitnya, jadi benar-benar di sensor sedemikian rupa ya sampai akhirnya bisa diterjunkan bebas untuk masyarakat untuk digunakan. Lalu Bu Retno, kalau misalnya kita melihat dengan fenomena banyak sekali obat-obatan yang beredar itu ternyata palsu, ya kan? Ini kan bisa dibilang ilegal, obat-obatan ilegal. Dari mana sih Bu sebenarnya obat-obatan ilegal ini? Jadi tadi kalau sudah melewati screening pasti sudah dijamin manfaat khasiatnya, kemudian keamanannya dan juga mutunya. Tapi kalau yang ilegal ini yang masuk itu bisa dari mana saja. Apakah itu melalui jalur pelabuhan yang tidak resmi atau melalui online yang sekarang marak. Nah, ini mengenai online dan sebagainya nih, kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa pasti sudah penasaran nih, seperti apa sih sebenarnya obat-obat yang ilegal yang tanya oleh Dokter Rahma dan obat-obat yang legal yang bisa kita konsumsi di Indonesia. Ini kita akan kembali soal yang satu ini, jangan kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dokter. Sakit.